Halo, ini dengan Buce. Saat ini saya mempunyai tamu seorang penulis ya yang telah menuliskan sebuah buku yang menurut saya menarik, yaitu Cinta Terakhir Sang Sultan. Apa kabar Pak Wiro? Baik, terima kasih Buce ya. Ya, di latar belakang saya ini adalah bukunya Pak Wiro ya. Keren banget Oh, terima nih. kasih ya. Ya, ini mungkin yang belum tahu ini adalah beliau adalah Sultan Jogja Hamengkubuwono IX yang sempat menjadi wakil presiden, betul Pak Wiro ya? Iya. Ya, beliau adalah Sultan Jogja dan beliau adalah mantan wakil presiden RI dan ini adalah istri beliau yang keempat yaitu bernama Ibu Norma. Betul ya, Pak Wiro? Ya. Ya. Nah, Pak Wiro, Ya. saya udah lama mencari sosok Bu Norma ini. Karena waktu ini ya, saya pernah baca di artikel betapa saya nggak tahu SMP, SMA atau kuliah, tapi waktu saya masih muda. Nah, beliau ini nulis di artikel tuh ditulis gini, kalau Hamengkubuwono ini setiap kali mau keluar tanya sopirnya, mataharinya tuh dari mana? Dari sebelah kanan atau sebelah kiri? Katanya dari sebelah kanan, beliau akan duduk di sebelah kanan. Untuk blocking mataharinya Pak Wiro ya, blocking matahari istrinya Norma. Wah, saya dengar begitu saya pikir, wow, gentleman. Saya belum pernah dengar ada orang se-gentleman itu sampai blocking matahari untuk istrinya. Keren banget. Apalagi Raja Jogja yang dianggap disembah, yang hanya bagaimana? Yang dilihat bagaimana Pak Wiro? Dilihat hanya yang boleh dilihat itu hanya lutut ke bawah. Aduh, hanya lutut ke bawah itu Raja Jogja ya. Dan dia bisa begitu. Ini. Nah, Pak Wiro bisa cerita sedikit nih, banyak. Saya karena jadi Ibu Norma beliau sudah wafat ya, Pak. Ya, beliau wafat tahun 2015. Oh, beliau, aduh sayang ya. Kalau tidak kita bisa langsung bisa dengar suara beliau dan bisa dengar kisah-kisah yang menarik ini ya. Jadi beliau wafat dari tahun 2015 Pak Wiro. 2015 ya. Ya, sudah 7 tahun yang lalu ya. Nah, Pak Wiro sempat bertemu dengan beliau? Waktu interview pernah ketemu langsung? Ya. Itu untuk di dalam penulisan buku ini ya. Nah, kesan Pak Wiro bagaimana tentang Ibu Norma? Apa yang Pak Wiro kesan? Ya, Ibu Norma ya perempuan yang berpendidikan, punya intelektualitas dan seorang yang sangat terbuka, sangat ceria, sehingga saya pikir itu merupakan daya tarik tersendiri bagi Sultan Habib IX ya. Ya dia punya maaf saya mengatakan sex appeal yang menarik gitu Ibu Norma itu. Seorang yang sangat ceria, seorang yang sangat terbuka dan sangat mudah akrab gitu ya, mudah akrab dengan siapapun. Oh, gitu ya. Waktu itu sudah lumayan sepuh ya, waktu Pak Wiro. Ya sudah. Tapi kan sebagai manusia yang terawat dan tidak terawat kan akan kelihatan. Ya, of course. Jadi walaupun sudah sepuh tapi tetap cantik gitu ya, tetap cantik. Ya cantik. Tidak heran Hamengkubuwono Raja Jogja dan beliau ini kan bukan orang Jawa ya, benar ya Pak Wiro? Dari mana beliau? Iya, beliau itu Beliau itu dari Buton, dari Belitung. Muntok. Oh, Buntok. Ya dari Muntok. Muntok itu ya di Pulau Belitung itu. Pulau Belitung ya, di Muntok ya. Beliau ini bukan orang Jawa dan didikan oleh Raja Jawa ya. Nah,
saya ada kisah-kisah di bukunya Mas Wiro nih yang dituliskan enggak tentang romansa yang paling menarik, apa yang bisa diceritakan? Ya tentu sangat sisi romansnya HB9 itu sangat menarik karena sangat manusiawi. Menjadi menariknya itu justru karena selama ini raja, apalagi raja Jawa ya, bagi orang Jawa itu kan berada dalam dalam mistifikasi, dalam glorifikasi. Nggak mungkinlah raja seperti itu misalnya gitu kan. Jadi kalau kita menggambarkan sebagaimana yang diceritakan Ibu Norma, orang mungkin tidak percaya, gimana sih kok ada seperti yang Bu C tadi ceritakan, ini kok ada ya raja yang memperlakukan dirinya seperti itu untuk perempuan yang dia cintai, sampai kesannya itu jadi lebay gitu ya. Kalau matahari di mana, dia harus di posisi di mana supaya istrinya terlindungi. Itu kan oke, kita bilang kalau anak-anak muda bilang aduh Banget. bucin nih, bucin ya. Nah, kalau cerita lain enggak itu dari Mas kenapa? Bagaimana? Ada cerita lain enggak yang diungkapkan di buku itu tentang? Banyak. Iya, salah satunya yang paling menarik. Salah satunya adalah bahwa Norma itu memanggil HB9 Wonosan. Apa itu Wonosan? Wonosan itu dari Hamengkubuwono, dia ambil wononya. Oh. Terus kalau San apa? Kalau San ini karena waktu itu ketika berhubungan kembali setelah lama tidak terhubung ya, kemudian mereka bertemu lagi, itu HB9 itu lebih banyak ke Jepang. Oh, begitu. Ke Jepang. Ya, ke Jepang gitu. Nah, selalu kalau mau ke Jepang, itu dia selalu telepon ke Bu Norma, mau minta oleh-oleh apa. Oh. Nah, di situ terus kemudian dia manggil HB9 itu sebagai Wono-san. San itu kan panggilan orang Jepang kan mesti ada sannya gitu kan. Suke-san, Doraemon-san, atau apalah. Selalu ada san gitu. Jadi Wono itu dari Hamengkubuwono, dia ambil wononya terus dia tambahi san sebagai panggilan fam Jepang gitu ya. Jadi dia kalau manggil Hamengkubuwono itu Wono-san. Kalau Hamengkubuwono panggil Bu Norma apa? Dipanggil apa? Panggilan cintanya? Panggilannya banyak banget nih. Oh ya, kayak apa? Panggilannya banyak. Iya, ada ya biasalah, ada my dear, my baby, my babe, matahariku, tetek begini lah. Pokoknya apa ya di luar dugaan kita. Aduh. Di luar banget apa matahari kita. itu. Tapi ini memang HB9 ini apa ya, menjadi manusia yang terbebaskan. Iya. Jadi ketemu dengan Ibu Norma ini memang saya pikir ini apa ya? Ini saya tidak tahu apakah ini cinta sejati atau cinta yang membebaskan. Saya tidak tahu karena hubungan dengan istri-istri yang lainnya itu kan dia sebagai raja. Ya. Relasi antara suami istri itu berbeda dengan yang dia dapatkan dengan Ibu Norma, apalagi di luar keraton kan. Ya. Jadi ya mungkin Hamengkubuwono 10 kan Sultan. Nah, sebentar Mas Vero. Saya bilang mungkin Hamengkubuwono ke-10 ini melihat contoh dari bapaknya, dan beliau sekarang hanya mempunyai satu istri juga nih, tampaknya juga ya. Padahal biasanya kan raja punya beberapa istri ya. Dan beliau juga punya satu istri ya, yang dia juga cintai. Mungkin mengambil contoh dari bapaknya nih ya, romantis juga ya. Jadi, nah ada kisah-kisah yang diceritakan Bu Norma enggak yang paling menarik ini, yang tolong diceritakan sedikit yang dari bukunya Mas Wiro nih. Pada hari-hari terakhirnya ketika berada di Washington DC itu kan sebetulnya dalam perawatan ya, mau merawat itu
Sultan itu minta dibelikan es krim Ya. di hotel di di Washington. Tapi Ibu Nurma nggak mau karena itu pantangan kan, pantangan dokter gitu kan, nggak boleh gitu. Nah Sultan terus merajuk terus. Dan memang memang tidak dikabulkan. Terus kemudian ada satu komentar yang menarik dari Ibu Nurma ini apa? Ini tidak dijalani nih perkriptoan karena B9 ini kripto gitu loh. Apa? Kripto? Jadi kalau misalnya di hotel dia ambil apa kripto. Ya kripto, mengambil barang kecil-kecil bukan dalam maksud kriminal, tapi ya misalnya asbak kayak atau apa kayak atau handuk atau apa misalnya gitu kan. Nah hari itu tidak dilakukan dan Bu Nurma bertanya apa aksi perkriptoan tidak dijalankan seperti itu. Terus kemudian ya Ibu Nurma menceritakan bahwa Sultan hanya diam saja, tapi mungkin pada waktu itu memang itu titik terakhir ya, titik terakhir AB9 sudah penyakitnya sudah makin memberat atau apa. Jadi tidak seperti biasanya, tidak seperti biasanya yang sangat romantis, yang minta perhatian, jadi minta ini minta itu, dilarang. Ibu Nurma itu memperlakukan habis 9 jadi kayak anak kecil, kayak anaknya gitu, kayak anak yang minta perlindungan, minta dimengerti. Itu mungkin ekspresi dari kegalauan dari masa-masa terakhirnya. Karena kalau mengenai masa-masa terakhir ini kayaknya ya post factum ya, itu beliau sudah merasa dari sejak di Jepang. Jadi waktu di Jepang, sebelum berangkat ke Amerika itu kan di Jepang ada acara. Dia kumpulkan seluruh catur sagotro. Catur sagotro itu adalah keturunan Senopati dari Keraton Surakarta, Keraton Mangkunegaran, gitu ya. Oke. Jadi bersatu. Ya, jadi bersatu. Jadi basically kayaknya dari cerita Mas Wiro ini, Sultan melihat Norma ini sebagai kekasih, bisa juga figur ibunya, atau sebagai orang yang membuat dia comfortable. Dia bisa menjadi apa aja gitu ya. That's why beliau cinta sama dia. Iya betul. Ya. Saya kira dia merasa nyaman ya, merasa nyaman dengan Ibu Nurma, merasa sebagai manusia dan merasa sebagai laki-laki. Itu yang tidak dia dapatkan, di Keraton Jogja gitu. Karena dia raja itu Tuhan. Siapa yang berani dengan dewa gitu ya? Tuhan katakanlah misalnya semacam itu. Oke. Jadi ya. Jadi terus kemudian jadi pertemuan mereka itu di mana sebenarnya? Itu jadi mereka tuh menikah tahun berapa ya kira-kira? Berapa tahun mereka menikah? Beliau menikah itu menjelang HB9 sudah menjelang mau mundur dari wakil presiden. Tahun 49 ya? Bukan, sudah zaman Soeharto. Oh gitu. Jadi sudah zaman Soeharto. Ya sekitar 70 something ya? Ya. Waktu itu HB9 masih jadi wakil presiden. Jadi kalau mau kunjungan ke luar negeri, HB9 selalu nelpon mau dioleh-oleh apa gitu ya. Terus kemudian juga terus ditanya bagaimana nih hubungan mereka ini. Nah sementara Norma masih
masih tidak percaya ini raja kok istilahnya gila banget nih, apa ya, ngejar-ngejar dia ya, maaf ya itu istilah saya, ngejar-ngejar dia gitu. Karena Sultan itu menurut Bu Norma itu nanyain terus, kapan nih hubungan kita dilanjutin. Nah itu kan Bu Norma shock ya, dia mikir jauh, dia mikir panjang karena posisinya kan, posisi beliau secara sosial, status sosial dia sebagai janda, sebagai orang yang dekat dengan Soekarno, itu kan image Bu Norma itu maaf tidak begitu bagus ya, tidak begitu bagus di masyarakat misalnya gitu, semacam gitu yang ada yang menuding bahwa dia kayak apa Imelda Marcos dengan koleksi sepatunya yang banyak dan seterusnya dan sebagainya gitu-gitu. Bahkan sampai sekarang pun juga banyak orang orang Jawa yang menyayangkan kenapa Sultan memperistri Ibu Norma, tetapi kita tahu gambaran besarnya cinta Sultan pada Ibu Norma itu, Sultan itu membangunkan miniatur istana Keraton Jogja di Bogor. Oh begitu, bangunkan miniatur Jogja di Bogor. Keraton Jogja di Bogor. Jadi aduh saya lupa namanya istana itu. Swarna Bumi, namanya Swarna Bumi. Swarna Bumi itu artinya bumi Sumatera. Yeah. Jadi kalau secara simbolik nih, Sultan mau mempersatukan Jawa dan Sumatera, kayak gitulah istilah besarnya gitu. Dia membangunkan istana Swarna Bumi itu bentuknya mirip dengan Keraton Jogja. Tetapi dalam bentuk kecilnya ya, tidak sebesar Keraton di Jogja tentu. Tapi arsitekturnya mirip. Itu bukti cinta. Itu menurut Sultan Habib IX itu bukti cinta dia. Itu diberikan ke Norma. Oh, gitu. Nah, raja itu kan punya dua harta ya, harta kerajaan dan harta Sultan sebagai pribadi. Ya. Ya. Jadi dia punya perusahaan pribadi, tapi juga ada punya perusahaan yang didakukan ke kerajaan misalnya kayak gitu. Ya. Oh gitu. Jadi sekarang tempat itu merupakan ditempati oleh Ibu Norma waktu itu. Ya pada waktu itu ditempati Ibu Norma. Terus juga tentu ada Pak Imran Musa ya adiknya. Terus sekarang mungkin juga cucu Bu Norma mungkin ya, saya tidak tahu, saya lama nggak kontak. Oke gitu, namanya Swarna Bumi. Wah itu ya. gitu, dibangunkan replika Keraton Jogja di Bogor, saya baru tahu. Ya. Di dalamnya ada kolam renang. Oke. Di dalamnya ada kolam renang, di tepinya itu HB9 kalau membaca buku atau membaca koran itu berada di tepi kolam. Pada pagi hari Ibu Norma mandi berenang di kolam renang itu. Oh gitu, itu ceritanya ya. Jadi yang baca, terus berenang di kolam renang gitu. Ya, itu kan romantis toh. Ya, romantis banget. Saya pernah ke Keraton Jogja. Kalau itu kayak Taman Sari, mungkin Taman Sari itu ya. Iya, tapi bentuknya beda ya. Bentuknya beda. Ya. Secara fungsional sama. Oh gitu. Terus cerita yang lain ada lagi, Mas Wiro? Ya kalau yang lainnya lebih ke ini ya, beberapa hal yang kaitannya dengan politik atau apa. Yang menarik, yang itu aja, yang romance saja. Kita nggak bicara politik. Iya, kalau yang roman ya itu ketika HB9 mendekati lagi ya, kan setelah pertemuan pertama di Muntok itu kan terputus lama nih dari tahun 49 kemudian sampai ke tahun berapa 70-an lah, tahun 78 79 mungkin ya, jadi berapa tahun itu, ya sekitar 30-an tahun gitu.
di situ Sultan PDKT gitu. Sultan nelpon dulu dan Sultan ngasih hotline nih. Jadi kalau ada di kantor wakil presiden itu kalau telepon itu berbunyi, yang nelpon pasti Norma. Karena nomor itu hanya dikasihkan pada Norma. Kasih. Okay. Jadi ada hotline itu. Dan ya itu kalau mau pergi ke luar negeri, kalau perjalanan dinas ke luar negeri itu Sultan selalu menelpon Bu Norma mau dioleh-oleh apa. Oh, tidak diajak, tidak diajak sama Sultan, Pak Wiro. Kenapa? Bu Normanya tidak diajak ke luar negeri sama Sultan. Kenapa enggak? Ya itu kan mereka belum resmi, belum mereka kan jadi istri. Ya, HB9 kan lagi pendekatan, lagi PDKT. Oh, gitu. Lagi PDKT. Iya. Gitu ya. Dia mengatakan untuk melamar itu. Oh. Jadi proses PDKT ini yang romantis karena ada banyak ada banyak cara Sultan untuk mendekati Ibu Norma. Jadi Bu Norma itu apalah dibelikan kadang-kadang hal yang sepele, hanya sapu tangan kayak hanya parfum kayak atau apa gitu kan. Dan saya membayangkan ini yang saya tidak tahu. Saya membayangkan HB9 mungkin cari sendiri itu di supermarket atau di hypermarket di luar itu mungkin. Ya, itu kan kebayang. Beliau mungkin melakukan sendiri nih, memilih barang itu sendiri misalnya gitu kan. Itu kan keren kan, raja mencari barang yang mau diberikan. Ya. Dia cari sendiri, nggak nyuruh asisten nih, nggak nyuruh apalah orang lain. Karena Sultan HB9 ini kan juga suka belusuan. Oh gitu ya. Belusuan dari sendiri. Nah, ya. apa yang tanggapan dari interview Mas Wiro dengan beliau, dengan Bu Norma? Ada nggak beliau cerita apa yang menarik, apa yang beliau katakan tentang Sultan? Selain bahwa beliau tuh mencintai Bu Norma. Ya, apa yang pernyataan Bu Norma tentang Sultan adalah betul-betul a great man, manusia besar. Yeah. Manusia besar. Dia kesatria yang menyimpan begitu banyak rahasia. Dan dia teguh untuk tidak sembarang mengatakannya. Ya. Oh gitu ya. Ada banyak rahasia yang tidak tersampaikan. Jadi HB9 ini tidak ember kan, banyak nih tokoh politik yang kalau sudah undur terus kemudian ngomong macam-macam. Nah, menurut Bu Norma HB9 ini seorang manusia besar karena dia tahu bagaimana memendam rahasia negara, seorang yang sangat korek, seorang yang sangat rendah hati padahal dia raja. Nah, dia mendapatkan perlakuan yang normal dari Ibu Norma itu yang membuat HB9 saya kira menjadi punya ketergantungan pada Ibu Norma. Ibu Norma itu bilang bahwa ya kadang HB9 itu manja. Oh, gitu ya. Manja dan kekanak-kanaan gitu kan. Saya kira secara psikologis itu bisa dipahami. Understand. Ya. Terima kasih sekali lagi Mas Wiro untuk interviewnya dan bukunya. Teman-teman akan mulai mencari. Saya baru kemarin nih lihat di YouTube bukunya, judulnya adalah Percintaan Terakhir Sang Sultan. Ya, itu adalah buku yang ditulis oleh Sunardian Wirodono dan bisa dibeli langsung sama beliau atau bisa ditemukan di Wikipedia Tokopedia. Terima kasih Pak Wiro. Selamat siang. Terima kasih. Selamat siang. Terima kasih.